Pemirsa, sementara itu harga properti kian lesu, namun harga beragam properti justru naik. Kok bisa ya? Kami akan mengulasnya untuk Anda dalam liputan berikut ini. Selamat menyaksikan. Bak anomali. Di saat penjualan properti kian lesu, harga beragam jenis properti justru terus mendidih. Hal ini senada dengan rilis Bank Indonesia mengenai survei harga properti residensial di pasar primer pada triwulan keempat tahun 2022. Bank Indonesia mencatat terjadi peningkatan indeks harga properti residensial sebesar 2% secara tahunan. Nilai ini terus naik dari data triwulan ketiga yang berada di 1,94%. Perubahan ini ditopang oleh kenaikan harga rumah tipe menengah yang harus bertengger di 3,22%, setelah di triwulan ketiga ada di 2,92%. Tidak berhenti sampai di sana, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI juga telah menghitung mundur terbitnya aturan baru terkait kenaikan harga rumah subsidi sebesar 5% yang disebut akan terbit Februari 2023. Lantas, apakah ini akan menjadi titik jenuh masyarakat Indonesia dalam menanti rumah idaman mereka? Bank Indonesia belum lama ini merilis survei yang mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan keempat tahun 2022 terus mengalami perlambatan. Penjualan properti residensial hanya tumbuh sebesar 4,54% secara tahunan, padahal di triwulan sebelumnya masih berada di 13,58%. Bukan tanpa sebab, kenaikan harga properti yang kian mendidih terjadi di luar keinginan para pengembang. Wakil Ketua Umum DPP REI, Hari Gani mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga properti, yakni terus terdorongnya harga material bangunan. Bukan hanya itu, Hari Gani juga buka-bukaan soal perizinan dan juga regulasi yang dikatakan menjadi pencetus harga hunian masih terus tinggi. Kalau kita bedah masing-masing satu perizinannya tadi, soal KKPR, itu ada masalah yang paling mendasar, itu perlu namanya produk tata ruang yang namanya RDTR. Sampai hari ini RDTR di kota-kota seluruh Indonesia baru tersedia sekitar 5%. Nah ini sehingga itu menghambat. Soal PBG itu pengganti IMB ya, itu masalahnya adalah karena perda tentang retribusi PBG-nya itu sebagian besar belum tersedia di daerah-daerah. Itu jadi menghambat. Jadi mereka tidak berani mengeluarkan izin PBG gitu karena tidak ada dasar hukumnya. Nah, soal izin lingkungan juga begitu. Terutama izin lingkungan ini untuk rumah-rumah MBR. Dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, izin lingkungan itu ada namanya khusus untuk rumah MBR ada namanya PP 64 tahun 2016 di mana sampai 5 hektar itu ada kemudahan ya, insentif untuk perizinan lingkungan rumah MBR. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu turun bukan 5 hektar, cuma hanya sampai 3 hektar. Nah, jadi bukannya lebih baik mana menurun gitu. Nah, ini yang menjadi menghambat produksi daripada rumah-rumah MBR dan juga rumah komersial. Hari mencontohkan, KKPR bisa menjadi produk tata ruang yang membutuhkan rencana detail tata ruang atau RDTR. Sayangnya, dari target 2000 RDTR, realisasinya saat ini baru sekitar 5%. Pasalnya, menurut Firman, tahun ini perekonomian cukup bagus. Begitu juga dengan properti. Kondisi perizinan lalu pembiayaan dari perbankan itu sangat berperan penting di dalam mengurangi backlog rumah bagi masyarakat di Indonesia. Contohnya misalkan seperti perizinan yang seperti Pak Hari tadi sampaikan, bagaimana perizinan itu bisa mudah dengan adanya UU CK yang baru ini. Belum lagi terkait dengan masalah PBG, belum lagi kisruh terkait dengan PBG kolektif dengan PBG pecahan. Di dalam PP 16 itu sudah jelas tidak ada yang namanya PBG pecahan, tapi masih dikejar kita di perbankan dengan PBG pecahan. Tidak heran apabila Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan percepatan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Hal ini dilakukan sebagai acuan pemanfaatan ruang serta persetujuan bangunan gedung atau PBG sebagai pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB dan izin lingkungan. Ini mengenai tata ruang ini menjadi problem
bagi separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya. Sehingga saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini. Yang kedua, urusan investasi ini adalah masalah kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG. P, persetujuan bangunan gedung. Namanya juga gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu 2 kata itu cukup lah. Izin gedung gitu aja sudah. Dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Waduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Udah. Yang paling penting kan bukan namanya, tapi penyelesaiannya yang cepat itu loh. Dua hal ini yang masih menjadi problem besar kita, yang harus kita selesaikan dengan kecepatan. Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, 2 hal tadi. Saya minta Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD, segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda. Meski banyak diterpa permasalahan, para pelaku industri properti tetap optimistis. Terlebih tahun 2023 ini akan menjadi jembatan menuju tahun politik. Para pelaku pasar berharap dana besar yang berputar saat pemilu berlangsung akan menjadi pecutan bagi industri properti yang tampak kian lesu. Saya kira prospeknya akan baik, apalagi ini menjelang 2024 ya, tahun politik. Saya kira setiap pemilihan presiden dan lain-lain uang tambah banyak kok di masyarakat. Selain pengembang, Asosiasi Pengusaha Properti juga optimis tahun 2023 industri properti akan terus bergeliat. Selain karena gemerlapnya pemilu yang akan berlangsung di tahun depan, permintaan akan hunian serta rencana pemerintah dalam memberikan booster pada sektor ini. Di tahun 2023 ini saya setuju dengan Pak Ridwan ya. Karena di sisi lain juga pemerintah juga memang gencar juga untuk merealisasikan untuk rumah-rumah. Kenapa? Karena posisinya adalah dari sisi kita lihat salah satu hal lah untuk masalah rumah subsidi ya. Di situ kuota mengenai rumah subsidi pun meningkat, gitu. Jadi belum lagi untuk rumah-rumah yang non subsidi, belum lagi yang namanya insentif-insentif pemerintah terkait rumah non subsidi seperti PPNDTP yang di tahun 2022 itu sempat berjalan. Mungkin di tahun 2023 ini siapa tahu nanti akan ada perlakuan lagi. Jadi kalau menurut saya pribadi memang di tahun 2023 ini cukup bagus dengan kondisi yang ada, apalagi selepas pandemi ya. Pasca pandemi ini, orang-orang akan lebih menggeliat lagi untuk memiliki rumah, terutama untuk rumah pertama. Saya kira prospeknya akan baik, apalagi ini menjelang 2024 ya, tahun politik. Saya kira setiap pemilihan presiden dan lain-lain uang tambah banyak kok di masyarakat. Iya, di tahun 2023 ini saya setuju dengan Pak Ridwan ya, karena di sisi lain juga pemerintah juga memang gencar juga untuk merealisasikan untuk rumah-rumah. Kenapa? Karena posisinya adalah dari sisi kita lihat salah satu hal lah untuk masalah rumah subsidi ya. Di situ kuota mengenai rumah subsidi pun meningkat, gitu. Jadi belum lagi untuk rumah-rumah yang non subsidi, belum lagi yang namanya insentif-insentif pemerintah terkait rumah non subsidi seperti PPNDTP yang di tahun 2022 itu sempat berjalan. Mungkin di tahun 2023 ini siapa tahu nanti akan ada perlakuan lagi. Jadi kalau menurut saya pribadi memang di tahun 2023 ini cukup bagus dengan kondisi yang ada, apalagi selepas pandemi ya. Pasca pandemi ini, orang-orang akan lebih menggeliat lagi untuk memiliki rumah, terutama untuk rumah pertama. Senada dengan rekan-rekan berdua nih,
Jadi kita optimis tahun 2023 ini karena kenapa makroekonomi kita tidak resesi seperti negara-negara lain. Bank Dunia bahkan memprediksi kita itu hanya mungkin sedikit perlambatan gitu ya, tapi tidak resesi. Itu yang menjadi kabar baiknya. Kemudian kita lihat teman-teman pengembang itu masih berlomba-lomba melaunching proyeknya, artinya mereka tidak tanpa dasar ya kan, pasti ada alasan karena ada demand, ya kan. Akhir tahun kemarin ada survei demand itu naik tuh 16% indeks demand itu. Jadi memang ada demand maka mereka berani melaunching. Dan bahkan pameran-pameran properti itu ramai sekali. Saya keliling di seluruh Indonesia, mungkin pasca pandemi ini saya sudah hadir di 17 pameran properti yang dilakukan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pasar sangat optimis begitu, Mbak. Optimisme terus dibangun meski penjualan masih saja turun. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab peminat hunian masih akan terus bertebaran. CNBC Indonesia, Beyond Business.